Anda kembali menyaksikan kabar merah putih. Pemirsa, kontroversi penceramah Miftah Maulana kembali memunculkan wacana untuk membuat sertifikasi penceramah agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun angkat bicara atas munculnya kembali wacana tersebut. Lantas apa sikap Menteri Agama Nasaruddin Umar terhadap wacana sertifikasi penceramah agama? Berikut wawancara presenter TV One Putri Windasari dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Selain itu juga, saya juga mau ngebahas sedikit Pak soal yang lagi heboh. Ini potongan video seorang penceramah, ini viral, tersebar di mana diduga atau dinilai ini ceramahnya mengolok-olok dan menghina penjual es. Kita sebut sajalah penceramah Miftah Maulana. Dari Kementerian Agama sendiri Pak, bagaimana menindaklanjutinya? Sebetulnya fenomena itu ada sejak dulu ya. Hanya karena media kita sekarang ini begitu canggihnya maka cepat sekali meluas ya. Jadi kita juga jangan terlalu reaktif di dalam satu persoalan. Karena banyak persoalan lain yang mungkin lebih penting untuk kita persoalkan daripada persoalan-persoalan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga namanya psikologi media ya. Seperti itu apa adanya. Tentu kami juga tidak tinggal diam ya. Banyak usulan bagaimana kalau ada sertifikasi para mubalik dulu juga sudah jadi wacana sebelum ya puluhan tahun yang lalu juga sudah ada wacana sertifikasi sebenarnya. Nah, jadi kita juga tidak bisa reaktif begitu ada masalah langsung sertifikasi, langsung macam-macam. Itu namanya tipe-tipe reaktif. Pertanyaan kita ke belakang adalah apakah itu menyelesaikan persoalan? Apakah tidak nanti menimbulkan persoalan baru? Kurang apa sertifikasi yang dilakukan negara tetangga kan? Ya khutbah mereka itu seluruh masjid, contohnya di Malaysia, Singapura, kemudian juga di Brunei, Thailand Selatan, tidak ada seragam semua itu khutbahnya itu. Nah kita 850 masjid Indonesia, nggak ada satupun yang sama. Nah ini kan masyarakat kita bisa menikmati perbedaan. Ya. Jadi kalau nggak usah pergi ke Istiqlal kan di dekat sini kan juga sama aja redaksinya kan. Jadi kita pamerkan sesuatu yang sangat berbeda satu sama lain. Memamerkan keindahan itu menurut hemat saya jauh lebih baik daripada memamerkan keseragaman. Ya, sebuah lukisan sekalipun ini bingkainya emas, tapi yang dibingkai kertas putih, indah enggak? Indahnya sebuah lukisan karena ada warna-warna konfiguratif, ya kan? Beragam. Itu kan lebih indah kan, beragam. Jadi biarkanlah masyarakat menikmati keindahan perbedaan. Yang penting buat saya tuh bukan bagaimana menyatukan, tapi bagaimana membiasakan masyarakat kita itu hidup di tengah-tengah perbedaan antara satu sama lain tanpa ada gontok-gontokan, tanpa ada saling mempersoalkan. Itu kematangan loh. Kalau orang tidak biasa hidup berbeda, itu belum matang. Tapi kalau masyarakat kita sudah terbiasa hidup berbeda dengan orang lain tanpa ada masalah, itu ciri-ciri masyarakat yang sudah matang. Nah itu artinya dakwah sudah berhasil di situ kan. Nah, tapi yang disayangkan kan pada saat momen itu ada yang dirasa tidak pantas begitu ya, seperti perkataan kasar begitu. Nah, kemudian kan usulan dari DPR ini kan sebetulnya agar para penceramah ini memiliki kompetensi lah untuk mumpuni untuk memberikan nilai-nilai keagamaan dalam sertifikasi. Nah, mungkin kalau Bapak merasa atau kementerian merasa sertifikasi bukan jalan utama, tapi ada nggak solusi yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan agar penceramah tidak mengulangi lagi hal tersebut? Saya setuju pendapat DPR, kompetensi itu sangat penting ya kan. Karena kalau kita berbicara tentang dakwah, tidak hanya berbicara tentang pendakwah. Paling tidak ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Misalnya ada materi dakwah, ada metode dakwah, ada medianya dakwah itu sendiri. Ya, ada objek yang kita akan dakwah madakwah ini kan. Dan ada pendakwah. Jadi mubalik itu hanya satu di antara 5 faktor. Tidak mungkin bisa selesai persoalan kalau hanya menyelesaikan satu faktor. Harus komprehensif ya kan. Siapa pendakwahnya, siapa yang akan didakwai, bagaimana metodenya, apa materinya, dan media apa yang digunakan untuk berdakwah. Nah komprehensif. Nah kalau kita penanganannya profesional, 5-5-nya harus digarap, bukan hanya satu. Oh ini harus sertifikasi. Sekalipun ada sertifikasi, tapi kalau materinya nggak diatur, ya kan? Betul. Kalau metode dakwahnya juga tidak diatur, kalau audiensnya yang akan mendengarkan ini juga tidak terpolakan, dan alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah itu juga tidak teratur, itu nggak berkontribusi aktif tuh. Nah kita ingin komprehensif. Nah itu menurut hemat saya itu yang profesional.
Bukanlah suatu gagasan profesional itu berkonsentrasi hanya pada satu unsur, tapi 4 unsur lainnya enggak. Iya, iya. Nah, ini agak sedikit lebih sistematis ya. Bagaimana supaya komprehensif itu supaya nanti betul-betul yang orientasi kita kan hasilnya ya kan, bukan prosesnya. Betul. Insya Allah kami percaya bahwa masyarakat kita di Indonesia ini sudah mulai matang ya, bukan baru mulai, memang sudah matang kok. Mungkin karena kita berterima kasih para founding fathers kita, bukan hanya pintar bicara, tapi juga mengamalkan apa yang diucapkan. Nah ini tantangan kita kan sekarang ini.